Happy cuan buat para cuan mania. Jadi kembali hari ini kita akan menganalisa 3 buah sinyal saham yang dimiliki oleh Garuda Food Putra Putri Jaya, kemudian Panorama Sentra Wisata, dan Indo Acida Tama. Jadi kita mulai untuk menganalisa 3 rekomendasi sinyal saham. Yang pertama yang akan kita bahas adalah SRSN, yaitu Indo Acida Tama Terbuka. Jadi kalau kita perhatikan pada market tanggal 24 September 2021, itu SRSN dibuka di harga 56 dengan rentang harganya adalah 55 sampai dengan 63 rupiah, di mana ditutup SRSN kemarin di 57 rupiah atau mengalami penguatan sebesar 2 poin atau 3,64% jika dibandingkan dengan previous close di hari Kamis yang di 55 rupiah. SRSN sendiri memiliki volume perdagangan itu sebesar 3,93 miliar rupiah, di mana price earning ratio-nya adalah 44,24 rupiah dan market cap-nya itu sebesar 343,14 miliar rupiah. SRSN sendiri pada perdagangan 24 September 2021 itu memiliki average price atau harga rata-rata adalah sebesar 59,10 rupiah, sedangkan di penutupan adalah di 57 rupiah. Kemudian kalau kita perhatikan perdagangan di hari Jumat kemarin, itu tampak SRSN itu paling banyak diperdagangkan adalah di harga 59, itu sebesar 137.499 lot dengan 692 kali transaksi. Dan kalau kita perhatikan SRSN itu di hari Jumat kemarin itu tampak pada penutupan itu ada sebesar 182.239 pada posisi bidnya dan 46.959 di posisi overnya. Untuk posisi bidnya sendiri pada saat penutupan itu paling banyak itu di antrean ada di harga 53 rupiah sebesar 50.988 lot, dan pada overnya sendiri itu paling banyak antrean ada di harga 62 itu sebesar 12.965 lot. Kemudian kalau kita berpindah ke price diary dari SRSN itu tampak SRSN dalam 30 hari terakhir ini ditutup hijau itu sebanyak 6 hari dan ditutup merah sebanyak 5 hari. Sedangkan untuk price range dalam 1 bulan terakhir itu tampak SRSN itu paling rendah adalah di 53 rupiah dan paling tinggi adalah di 63 rupiah, sehingga kalau kita bandingkan dengan harga SRSN saat ini yang di 57 rupiah, ini boleh dikatakan SRSN harga saat ini masih di bawah harga rata-rata dalam sebulan. Dan kalau kita perhatikan itu asing tampak melakukan penjualan sebesar 6,10 M di 10 juta, ini maksudnya pada perdagangan Jumat kemarin. Dan dalam 1 minggu terakhir itu asing itu hanya melakukan net foreign sale sebesar 8,10 juta, dan dalam 1 bulan terakhir itu asing tidak begitu banyak bergerak, itu melakukan net foreign sale itu sebesar 8,10 juta rupiah. Dan kalau kita berpindah ke sisi teknikal daripada SRSN itu tampak dari bandar detektornya sendiri. Itu kalau kita perhatikan top 1 broker ini sedang melakukan big distribution, kemudian top 3 broker itu posisinya adalah netral, dan top 5 broker itu sedang melakukan small akumulasi. Akan tetapi broker secara keseluruhan itu sedang melakukan akumulasi, di mana PD adalah sebagai top net buyer-nya dan GR adalah sebagai top net seller-nya. Kemudian kalau kita perhatikan dalam 1 minggu terakhir untuk bandar detektor terhadap emiten SRSN itu tampak top 1 broker itu melakukan big distribution,
kemudian top 3 broker dan top 5 broker itu sedang melakukan normal distribution, dan broker CC adalah sebagai top net buyer-nya dan kembali broker GR itu sebagai top net seller-nya. Dan kalau kita lihat dari sisi stokastik itu tampak baru saja terjadi golden cross kemarin di hari Jumat itu, sehingga kemungkinan harga akan cenderung bergerak ke atas. Hal ini juga ditunjang dengan meningkatnya volume perdagangan yang cukup fantastis jika dibandingkan dengan di hari Kamis di tanggal 23. Dan kalau kita lihat dari sisi MACD itu tampak garis MACD itu sudah berada di atas angka 0 dan juga berada di atas garis signal, dan jaraknya pun cukup lumayan jauh, sedangkan histogram juga berada di atas angka 0 dan lebih tinggi dari hari kemarinnya, sehingga tren itu masih berlanjut, itu tidak mengalami perubahan. Dan kalau kita perhatikan dari sisi parabolic SAR itu juga terkonfirmasi, itu baru 3 hari ini sinyal parabolic SAR itu berubah ke atas. Dan kalau kita perhatikan lebih detail lagi, itu tampak EMA 5 itu berada di paling atas setelah memotong EMA 8 dan EMA 10. Sedangkan kalau kita perhatikan juga tampak pergerakan dari EMA 20 ini sedang menuju ke atas, berusaha untuk memotong EMA 50, akan tetapi dari EMA 100-nya ini masih berada jauh di atas. Akan tetapi hari Jumat kemarin tampak EMA 200 ini menyentuh dari dari candle yang terjadi di hari Jumat kemarin. Sehingga kalau kita melihat dari pergerakan EMA ini boleh dikatakan bahwa tren masih masih bergerak meningkat ke utara. Sehingga bagi kami SRSN ini memiliki support pertama itu di 55 dan support kedua di 53. Sedangkan resisten pertamanya ada di 60 dan resisten keduanya di 61, dan harga SRSN sendiri saat ini adalah di Rp57. Selanjutnya kita berpindah ke emiten yang kedua yang akan kita bahas hari ini, yaitu emiten yang akan kita bahas adalah emiten kedua adalah PANR, itu di mana PANR itu dimiliki oleh Panorama Sentra Wisata. Jadi kalau kita perhatikan di hari Jumat kemarin itu tampak PANR dibuka di harga Rp157 dengan rentang harganya adalah Rp151 sampai Rp172 dan ditutup di harga Rp169 atau mengalami penguatan sebesar 11 poin atau 6,96% jika dibandingkan dengan previous close di hari sebelumnya yang di Rp158. PANR sendiri itu memiliki volume perdagangan di hari Jumat 24 September 2021 itu adalah sebesar Rp1,98 miliar dengan market cap-nya adalah Rp202,8 miliar dan price earning ratio-nya ini negatif, ada sebesar minus 1,96 kali. Sedangkan PANR itu di hari Jumat kemarin average price-nya, harga rata-ratanya adalah di 163,4 dan harga PANR sekarang itu adalah di Rp169. Selanjutnya kalau kita perhatikan di hari Jumat kemarin itu tampak dari PANR paling banyak diperdagangkan di harga 169 itu sebesar 14.326 lot dengan 225 kali transaksi. Dan kalau kita lihat dari bid overnya sendiri itu tampak di penutupan di posisi bid itu tampak antrean ada sebesar 3.381 lot dan di overnya ada sebesar 7.513 lot, di mana di posisi over itu paling banyak antrean itu ada di harga Rp172 dan di sisi bidnya sendiri itu antrean paling banyak ada di harga Rp164 sebanyak Rp2.275.
Jadi untuk PANR itu tampak kalau kita perhatikan lotnya sedikit kecil jika dibandingkan dengan emiten-emiten yang lainnya. Dan kalau kita berpindah di sisi price diary itu tampak PANR dalam 30 hari terakhir ini itu ditutup hijau sebanyak 11 hari dan ditutup merah itu sebanyak 11 hari juga, di mana rentang harga PANR itu dalam 1 bulan terakhir itu adalah dari 128 sampai dengan 172 rupiah, sehingga kalau kita bandingkan dengan harga PANR sekarang itu tampak harga PANR saat ini jika dilihat dari rentang 1 bulan ini sudah lumayan cukup mahal. Dan asing sendiri kalau kita perhatikan tampak tidak ada pergerakan di emiten PANR di hari Jumat kemarin, dan dalam 1 minggu terakhir itu asing hanya melakukan net foreign buy sebesar 15 juta di emiten PANR, dan dalam 1 bulan terakhir itu tampak asing melakukan net foreign buy sebesar 20 juta rupiah. Dan kalau kita berpindah ke sisi teknikal dari PANR itu tampak Bandar Detektor itu memberikan informasi bahwa top 1 broker, top 3 maupun top 5 broker ini sedang melakukan big akumulasi di emiten PANR, dan secara general juga broker melakukan akumulasi, di mana broker KK adalah sebagai top net buyer-nya dan broker YB adalah sebagai top net seller-nya. Kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir dari emiten PANR di sisi Bandar Detektor itu tampak top 1 broker posisinya netral, sedangkan top 3 dan top 5 broker ini sedang melakukan small distribution, dan broker secara general dalam 1 minggu terakhir itu melakukan distribusi. SQ sendiri itu menjadi top net buyer-nya untuk emiten PANR, dan EP adalah sebagai top net seller-nya di saham PANR dalam 1 minggu ini. Dan kalau kita perhatikan dari sisi stokastik itu tampak juga baru terjadi golden cross itu kemarin, sehingga kemungkinan harga akan cenderung bergerak ke atas, dan hal ini juga kalau kita perhatikan ditunjang oleh sisi volume. Itu tampak volume perdagangan PANR di hari Jumat kemarin itu hampir 3 kali lipat dari hari sebelumnya, dan tampak juga volume perdagangan itu sudah berada di atas 20 hari rata-rata terakhir. Dan di sisi MACD juga tampak kalau kita perhatikan garis MACD masih berada di atas garis signal, dan dari histogram sendiri itu tampak lebih besar dari hari kemarin, sehingga tren berdasarkan MACD ini belum mengalami perubahan, jadi berlanjut masih ke utara. Dan dari sisi parabolik SAR itu juga parabolik SAR memberikan konfirmasi bahwa tren masih bergerak naik, dan yang cukup menarik di sini adalah tampak garis dari EMA 200 itu telah dipotong oleh garis EMA 50, demikian juga dari garis EMA 20 tampak sudah dari beberapa hari yang lalu memotong EMA 200, sehingga secara mayor trend ini terkonfirmasi bahwa tren sedang bergerak ke atas. Dan kalau kita lihat juga dari sisi EMA 5 maupun 8 dan 13 ini masih bergerak ke atas, akan tetapi hari Jumat kemarin itu tampak EMA 8 ini menyentuh dari histogram di hari Jumat dari candle di hari Jumat kemarin, sehingga bagi kami untuk PANR ini memiliki support pertama itu di harga Rp165 dan support kedua di Rp161, sedangkan resisten pertama itu ada di Rp172 dan resisten kedua di Rp178, sedangkan harga saat ini adalah di Rp169. Dan akhirnya kita akan membahas emiten terakhir yang akan kita bahas hari ini, itu adalah emiten yang dimiliki oleh Garuda Food Putra Putri Jaya dengan kode emitennya adalah GOOD atau kita baca GOOD saja supaya lebih gampang. Dimana kalau kita perhatikan dari grafik harga GOOD sendiri dalam 1 bulan terakhir ini tampak sedang bullish, di mana
Di hari Jumat kemarin good itu tampak dibuka di harga Rp390 dengan rentang harganya adalah antara Rp376 sampai dengan Rp396 dan ditutup di harga Rp394 atau mengalami penguatan 4 poin atau 1,03% jika dibandingkan dengan previous close di hari sebelumnya yang sebesar Rp390. Good sendiri memiliki volume perdagangan itu sebesar Rp5,73 miliar dengan market cap-nya adalah 14,54 triliun dengan price earning ratio-nya adalah 35,99 kali. Dan kalau kita perhatikan average price dari Good sendiri di hari Jumat 24 September kemarin itu adalah sebesar Rp389,9 dan Good ditutup di Rp394. Dan Good sendiri itu paling banyak diperdagangkan di hari Jumat kemarin adalah di harga Rp390 itu sebesar 39.000 lot dengan 410 kali transaksi. Untuk bid offernya sendiri kalau kita perhatikan di penutupan tampak volume bidnya adalah sebesar Rp1.950 1.950 lot dan offernya sendiri ini lumayan cukup besar di 16.618 lot. Di bidnya sendiri itu paling banyak antrian itu di harga 384 sebesar 826 lot dan di offernya sendiri paling banyak itu antrian ada di harga Rp400 sebesar 4.173 lot. Dari sisi price diary sendiri itu tampak Good ini ditutup hijau 12 kali dan ditutup merah sebanyak 10 hari. Tapi kalau kita perhatikan terjadi core trick atau sudah 4 hari berturut-turut ini Good mengalami hijau. Apakah nanti hari Senin akan sedikit terjadi koreksi, kita akan lihat sama-sama nanti di hari Senin. Dan Good sendiri memiliki rentang harga dalam 1 bulan terakhir itu adalah dari 358 sampai dengan 396, dimana kalau kita bandingkan dengan harga Good sekarang di 394 maka boleh dikatakan Good ini sudah lumayan cukup mahal. Asing sendiri tampak melakukan net foreign buy itu sebesar 204,25 juta di emiten Good. Dan dalam 1 minggu terakhir itu asing melakukan pembelian sebesar 987,25 juta dan dalam 1 bulan terakhir itu tampak asing melakukan net foreign buy itu sebesar 1,9 miliar rupiah. Dari sisi teknikal kalau kita berpindah ke teknikal itu tampak bandar detektor itu memberikan informasi bahwa top 1 broker, top 3 maupun top 5 broker ini sedang melakukan big accumulation di mana broker PD adalah sebagai top net buyer-nya dan broker YB itu sebagai top net seller-nya di hari Jumat 24 September 2021. Sedangkan dalam 1 minggu terakhir itu kalau kita perhatikan untuk emiten Good ini tampak juga top 1 broker, top 3 maupun top 5 ini melakukan big akumulasi. Sedangkan kembali broker PD adalah sebagai top net buyer-nya dengan harga di Rp302 dan broker SA itu sebagai top net seller-nya dengan harga Rp376. Dan kalau kita lihat dari stokastiknya sendiri ini tampak sudah berada sedikit di area overbought dan tetapi tampak belum terjadi perpotongan antara percentage D maupun percentage K sehingga terkonfirmasi sinyal harga masih akan cenderung bergerak ke atas, tapi cuan mania perlu tetap hati-hati untuk memperhatikannya karena sudah 4 hari terakhir ini Good mengalami ditutup hijau. Dan dari sisi volume sendiri itu tampak Good ini mengalami pergerakan terus meningkat. Jadi kalau kita perhatikan dalam 4 hari terakhir dari tanggal 21 September itu sampai dengan 24 September itu tampak terjadi peningkatan yang cukup besar di
volume emiten good, dan dari MACD-nya sendiri itu tampak garis MACD ini sudah berada di atas angka 0, dan juga garis signal juga sudah berada di angka 0, dan histogram kalau kita perhatikan tampak juga lebih besar dari hari kemarinnya, sehingga terkonfirmasi tren masih belum terjadi perubahan. Dan kalau kita perhatikan juga dari sisi EMA-nya, dari sisi moving average eksponensial, itu tampak EMA 5, 8, dan 13 ini masih cenderung bergerak ke atas. Dan kalau kita perhatikan juga di EMA 20 ini masih bergerak ke atas, di atas dari EMA 50, sehingga kalau kita perhatikan dari emiten good sendiri tampak harga saat ini berada jauh di atas EMA 200, sehingga tren masih terjadinya uptrend, sehingga bagi kami untuk emiten good ini memiliki support pertama di Rp388 dan support keduanya adalah di Rp382, sedangkan resisten pertama itu ada di 400 dan resisten kedua di Rp408. Jadi demikianlah analisa rekomendasi sinyal saham yang dapat kami sampaikan hari ini, sehingga kami berharap semoga apa yang kami bahas ini bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan untuk menjual ataupun membeli. Dan di sini kami tekankan agar trading plan ini ditetapkan terlebih dahulu, dan money management juga diawasi dengan ketat, sehingga para cuan mania agak lebih terproteksi di dalam bermain di pasar modal Indonesia ini. Dan kami juga tekankan bahwa analisa rekomendasi sinyal saham ini tidak untuk mengajak cuan mania untuk membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.